Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Asila Najwa dari kelas B dengan NPM 2150300046. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Filsafat Idealisme. Filsafat idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, dalam konteks pendidikan ini menceritakan pemikiran atau ide tertinggi. Aliran idealisme ini menggunakan evaluasi esai karena dianggap efektif dalam proses belajar mengajar dan juga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengembangkan soal. Jadi, aliran idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia, sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia itu sendiri, bukan dari pemikiran makhluk lainnya. Nah, lalu ada tokoh-tokoh filsafat pendidikan idealisme. Yang pertama ada Plato. Plato ini merupakan seorang pria yang salah satu dari keluarga aristokrasi pada tahun 427. Aliran idealisme dalam pengetahuan berpendapat bahwasannya pengetahuan tidak dapat diperoleh melalui panca indera karena dunia itu maya atau menyamping dari dunia kenyataan. Hal ini juga dikemukakan oleh Plato bahwasannya kita tidak dapat memiliki pengetahuan sejati kalau kita melihatnya dari segala sesuatu yang dapat berubah. Lalu ada dari David Hume. Dia adalah tokoh sentral aliran empiris yang berkembang di Eropa dan dia juga berhasil di Inggris, tempat di mana dia berasal. Pada zaman pencerahan, David Hume dianggap sebagai tokoh yang membawa empirisme pada puncak kematangan yang berimplikasi pada skeptisisme. Skeptisisme ini adalah paham yang mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak dapat mendapatkan kebenaran. Lalu juga ada dari Al-Ghazali. Dia merupakan tokoh sentral di kalangan muslim, bahkan ia diberi gelar Hujjatul Islam. Ia berasal dari kota Khurasan. Dan di antara karya-karya yang berjudul Idea Ulumuddin dan Tafi al-Falashifa, pada buku yang kedua, Al-Ghazali menolak 20 pendapat filosofi muslim tentang berbagai pendapat atau perdebatan. Beberapa pendapat filosofi adalah sebagai berikut. Yang pertama, filosof materialitis atau Aldariyun. Lalu juga ada filsuf naturalis atau deitis, yaitu Tabiyun. Lalu yang ketiga itu ada filosof teis atau al-ilahiyun. Lalu juga ada Immanuel Kant. Dia merupakan tokoh filosofi filsafat yang lahir pada tahun 1724 dan meninggal pada tahun 1804 saat berusia 79 tahun. Beliau berasal dari keluarga pengrajin yang sederhana. Dia juga merupakan salah seorang tokoh pencerahan. Menurutnya, semua pengetahuan itu mulai dari pengalaman. Namun, itu tidak dari pengalaman karena objek luar. Ditangkap oleh indera, tetapi rasio yang mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Lalu ada Georg W.F. Hegel atau yang sering disebut Hegel ya. Dia adalah filosof Jerman yang idealis dan ia lahir pada tahun 1770 dan meninggal pada tahun 1831 saat berusia 60 tahun. Dia dikenal sebagai filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Menurut Hegel, yang mutlak adalah role yang mengungkapkan diri di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.